berhati-hati dan melihat kondisi bagaimana lingkungan saat itu. Dan melatih kepemimpinannya. Kita bisa melatih dengan cara kita belajar, membaca, mendengar, kita akan menonton video-video yang memotivasi, menambah pengetahuan kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijak. Nah, dan juga nanti yang akan melihat itu orang lain tentunya. Dia sendiri belum tentu dia tahu bahwa dia sudah bijaksana. Nah, kan yang merasakan itu orang-orang yang sekitar mereka, orang-orang yang berada di sekitar mana. Intilah pemimpin yang bijaksana. Perlombaan kita bukan lomba lari jarak dekat, tetapi lari jarak jauh. Sehingga kita butuh stamina. Jangan seperti minuman yang bersoda, ketika dikocok dia akan habis. Inilah perlombaan atau perjalanan kita di KPL ini tidak hanya untuk sehari atau 2 hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan setahun atau bahkan 2 tahun. Jadi kita mudah-mudahan dengan adanya program yang baru dan ada yang tadi kita dengarkan tadi, mungkin kita akan jauh lebih cepat. Kita akan bisa lebih cepat pensiun dengan ada dukungan dari salah satu yang tadi kita dengarkan dari pagi. Cara jaga stamina, andalkan Tuhan. Doakan goal, strategi, dan time. Doakan leader, percaya perusahaan. Nah, jadi di sini jelas kita selalu diajarkan di KPL ini mengandalkan Tuhan. Jadi kita selalu berpikir bagaimana kita selalu membuat diri kita dan lingkungan kita itu yang disukai oleh Allah, disukai oleh Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini hanya makhluk yang kecil, seperti debu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekatkan apapun aktivitas kita. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan goal, strategi, jelas kita selalu berdoa dan memasang strategi atau rencana dan menentukan waktunya kapan goal kita bisa kita selesaikan. Jangan sampai kita terhambat dengan sesuatu yang hambatan ada di jalanan yang di luar perhitungan kita. Makanya kita perlu strategi ketika ada hambatan-hambatan atau godaan-godaan di tengah perjalanan, kita harus selalu tetap teguh dengan prinsip kita, dengan pegangan kita yang utama. Doakan leader kita. Maka leader-leader itulah yang awal mulanya bisa membuat suasana atau kondisi di sini di mana perusahaan ini akan bisa eksis lewat leader-leader yang begitu luar biasa. Dia sudah melaksanakan lebih dahulu daripada kita. Tanpa ada leader-leader itu, kita tidak mungkin ada berada di sini. Sehingga kita wajarlah kalau kita mendoakan para leader-leader kita. Kemudian harus percaya kepada perusahaan. Karena kan kalau kita tidak percaya, mana mungkin kita bisa menjalankan. Kita akan setengah hati. Tidak bisa berjalan. Karena kan kepercayaan kita itu penting sekali. Maka dari itu, setelah kita pelajarin, kita pahamin, kita harus percaya dan kita laksanakan. Percaya sistem. Ini bersangkutan. Karena perusahaan tidak mungkin dia tiba-tiba langsung berdiri begitu saja. Dia akan membuat sistem yang sudah direncanakan, mungkin sudah diadakan eksperimen berkali-kali, tidak mungkin cuma satu kali. Dan prosesnya tidak begitu tiba-tiba jadi. Percayakan kepada leader. Jelas, kita harus percaya kepada leader kita. Sehingga ketika kita ada masalah, kita harus lari kepada leader kita. Karena kan dia sudah lebih tahu, lebih memahami apa sebenarnya yang masalah yang kita hadapi. Sehingga mereka akan bisa memberikan solusi kepada kita semua. Ikuti prosedur. Ya, inilah ada SOP. SOP dari perusahaan yang wajib kita ikutin sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan rencana yang diinginkan, yang setelah dikonsepkan oleh perusahaan.
komitmen dan persisten. Ini sudah jelas kita harus komitmen, berarti kita sungguh-sungguh tidak pernah berpaling dengan yang lain-lain. Sehingga ketika kita sudah memutuskan ini, ya kita harus jalanin apapun bentuknya, apapun godaan yang di jalanan. Sudah jelas apapun usaha itu pasti ada yang akan merintangi atau menggagalkan kita, menjanjikan sesuatu yang lebih cepat, lebih besar. Namun itu sebenarnya hanya godaan saja. Kita jelas, kita sudah paham, kita sudah mengerti, sehingga kita harus konsisten melaksanakannya. Dan selalu nempel kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan kita harus selalu berdoa, kemudian kita harus yakin bahwa dengan berkat lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, perusahaan ini akan maju. Jadi kita percaya juga kepada perusahaan. Setelah kita percaya kepada Allah, kita harus wajib percaya kepada perusahaan ini lewat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita semua akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Jadi kita harus selalu berdoa. Kenapa? Kita tidak tahu sejam atau 2 jam ke depan, atau besok, entah kita masih ada atau tidak. Banyak sekali kita menemukan, saya sendiri sudah melihat langsung, orang lagi mendorong motor, tinggal 100 meter lagi ke rumahnya, jatuh, meninggal ternyata. Nah, ada lagi yang lagi pamitan tidur sebentar habis subuh, ternyata tidak bangun lagi, langsung bablas tidur. Nah, dari sinilah kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan agar selalu diberikan yang terbaik untuk kehidupan kita dan keluarga kita semua. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, males, kesel, bosan. Nah, ini manusiawi. Umumnya manusia itu, ya termasuk saya sendiri juga, sering namanya adanya kesel, adanya capek, males, bosan. Tetapi dengan adanya buku bijak ini, kita selalu diingatkan oleh buku bijak, sehingga kita setiap pagi, sore, kita selalu mengingatkan diri kita sendiri. Ini kita membaca ini sebenarnya bukan buat orang lain, buat kita diri sendiri. Bagaimana supaya kita tidak malas, bagaimana supaya kita tidak merasa capek. Karena kan kita sudah membayangkan goal kita yang sudah di depan mata. Hingga kita harus sungguh-sungguh, harus hilangkan. Nah, tapi kalau memang sudah lelah sekali, ya kita istirahatlah sebentar. Kalau kata Pak Basri itu, waktu tidur aja lah, mau tidur tuh baru kita males gitu. Biar tidurnya bisa nyenyak. Inilah. Selanjutnya saya akan membacakan buku bijak halaman 7, tanggal 7 pada hari Kamis bulan September. Anakku, lakukanlah apa yang diperintahkan ayahmu dan jangan lupa akan nasihat-nasihat ibumu. Ini seorang tua yang bijaksana. Jadi dia selalu mengingatkan, ya saya sendiri juga dulu seperti itu, diingatkan oleh orang tua saya, oleh ibu, oleh bapak, kita harus selalu taat kepada perintah orang tua. Karena kan orang tua itu tidak ada yang ingin anaknya tersesat. Semua orang tua itu pasti ingin anaknya tuh berhasil dalam segala bidang, sehingga dia bisa membanggakan kedua orang tuanya di masa yang akan datang. Ingatlah selalu kata-kata mereka dan simpanlah itu di dalam hatimu. Nah, inilah diingatkan lagi, kita selalu ingat nasihat daripada orang tua itu, supaya itu menjadi pegangan hidup kita. Ajaran-ajaran mereka akan membimbing engkau dalam perjalanan, menjaga engkau pada waktu malam, dan memberi petunjuk kepadamu pada waktu engkau bangun. Petunjuk-petunjuk orang tuamu bagaikan lampu yang terang. Terang mereka menunjukkan kepadamu
cara hidup yang baik. Nah, selalu orang tua itu memberikan petua-petua yang ingin menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang selalu berbakti kepada Allah dan kepada nusa dan bangsa, terutama kepada orang tuanya. Dengan demikian engkau dijauhkan dari perempuan-perempuan nakal dan dari rayuan-rayuan berbisa istri orang lain. Dengan kita menunjukkan tunjuk dari orang tua, ya kita akan selalu menjaga. Ingat, akibat daripada perbuatan atau tingkah laku kita yang menjerumuskan, seolah-olah ketika kita lihat itu akan membuat kita bahagia, padahal itu akan membuat kita sengsara. Disinilah orang tua kita selalu mengingatkan kita. Jangan engkau tergoda oleh kecantikan mereka, jangan terpikat oleh mata mereka yang merayu. Nah, di sini sebenarnya untuk kita usaha ya, bukan semata-mata perempuan cantik. Ini orang-orang yang menggoda kita untuk pindah ikut ke usaha dia yang kelihatannya lebih mudah, lebih gampang, bahkan lebih singkat waktunya. Namun kita sudah diingatkan dengan buku bijak ini, kita harus analisa, kita harus pelajari, dan kita harus yakinin nanti kalau kita sudah sukses di satu, nah untuk yang lainnya baru itu kita bisa mengembangkan. Itu prinsip orang-orang usaha yang saya pelajari selama ini seperti itu. Begitu dia berhasil di satu tempat, baru dia mulai buka yang lain. Pelacur dapat disewa seharga makan sepiring, tetapi berzina dengan istri orang lain harus dibayar dengan nyawa. Ini begitu dahsyatnya ya. Akibat dari perbuatan kita yang tidak benar. Jadi mudah tergoda. Dapatkah orang memangku api tanpa terbakar bajunya? Dapatkah orang menginjak bara api tanpa terbakar kakinya? Ini perumpamaan saja. Tapi sebenarnya kalau kita yakin benar, kita tidak terbakar. Saya pernah ngalamin ya, ikut pelatihan ini dengan di atas bara kita berjalan lewat itu tidak terbakar. Itu sama bahayanya dengan menggauli istri orang lain. Siapa melakukannya tak akan luput dari hukuman. Kalau orang mencuri makanan, sekalipun karena lapar, ia akan dihina, dan jika ia tertangkap, ia harus membayar kembali 7 kali lipat. Untuk itu, ia harus kehilangan semua harta miliknya. Nah, jangan sekali-sekali kita memakan hak orang, sekalipun itu dalam keadaan kelaparan. Jadi kalau kita sampai tertangkap, katanya kita akan binasa. Jadi, kita harus selalu berhati-hati. Kalau memang bukan hak kita, jangan kita ambil. Pak Haji. Tetapi bagaimana? Ya. Pak Arfi baca, maaf, tanggal 6 apa tanggal 7? Bunda yang salah apa Pak Azmi yang salah nih? Kok Bunda cari di tanggal 7 kata-kata ini nggak ada? Ya itu mah yang kemarin yang saya bawakan. Sekarang mah tanggal 7. Berarti salah kan? Pak Azmi baca yang tanggal 6 ya? Ya, tadi juga saya usul itu salah. Namanya ingatlah Pak Haji. Soalnya ingat tanggal 7-nya di sini. Tanggal Gitu. 7. Tanggal 7 ya. yang ini, ingatlah perkataan-perkataanku, anakku, dan jangan lupa akan apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah itu. Iya. Ya. Tuh, ya nggak apa-apa lah, dilanjut. Lanjut deh. Ingatlah perkataan-perkataanku, anakku, dan janganlah lupa akan apa yang kuperintahkan kepadamu.
Turutilah nasihat-nasihatku supaya engkau hidup bahagia. Ikutilah ajaran-ajaranku baik-baik seperti engkau menjaga biji matamu sendiri. Ingatlah selalu akan ajaran-ajaranku itu dan simpanlah di dalam hati sanubarimu. Anggaplah hikmah sebagai saudaramu dan pengetahuan sebagai sahabat karibmu. Hikmah akan menjauhkan engkau dari perempuan nakal, dari wanita yang memikat dengan kata-kata yang manis. Suatu hari aku memandang dari jendela rumahku. Lalu kulihat banyak pemuda yang masih hijau, tetapi khusus kuperhatikan seorang yang bodoh di antaranya. Pada petang hari ketika sudah mulai gelap, pemuda itu berjalan-jalan dekat tikungan di jalan yang menuju tempat tinggal seorang wanita. Wanita itu wanita yang tidak betah tinggal di rumahnya. Sebentar ia berada di tepi jalan. Kemudian ia di lapangan atau berdiri menunggu di persimpangan. Tingkah lakunya berani dan tidak kenal malu. Kulihat ia keluar dengan berpakaian seperti pelacur dan menemui pemuda itu dengan rencana yang licik. Ia merangkul pemuda itu dan menciumnya tanpa malu-malu, berkata, "Iya, hari ini aku harus membayar kalau ada, dan untuk itu aku sudah mempersiapkan kuburan. Itu sebabnya aku keluar untuk mencari engkau, supaya engkau makan di rumahku. Sekarang aku menemukan engkau. Tempat tidurku telah kututupi dengan spray beraneka warna dari Mesir, dan sudah kuharumkan dengan wangi-wangian cendana dan kayu manis. Sekarang mari kita bercumbu-cumbuan dan menikmati asmara sepanjang malam. Suamiku tidak ada di rumah. Ia sedang mengadakan perjalanan jauh. Ia membawa banyak uang dan tak akan pulang dalam 2 minggu. Jadi di sini sebenarnya menggambarkan keburukan ketika orang itu tidak konsisten dengan janjinya, dengan rencananya, sehingga tanpa dia sadari dia akan terjerumus ke lubang lubang yang mensengsarakan dirinya. Terus ini sebenarnya sama saja dengan kita di perusahaan, ya, di usaha. Kalau kita baru berjalan sebentar, kita sudah melirik yang lain. Oh, katanya ada yang ini. Nah, ini nggak bakal jadi. Jadi di sini digambarkannya sebagai wanita cantik. Padahal sebenarnya godaan itu ya ininya identiknya ke wanita cantik itu bagi lelaki. Sementara sebenarnya usaha itu kalau kita tidak konsisten melaksanakannya, apapun bentuknya tidak akan menemukan hasil. Nah, kan saya juga punya teman yang banyak sekali kemampuannya, kebisaannya, namun dikarenakan dia tidak ada yang dia kerjakan dengan konsisten, akhirnya ya sekarang kasihan, hidupnya melarat sekali. Demikianlah wanita itu merayu pemuda itu dengan bujukan yang memikat sehingga tergoda ia. Nah, tanpa pikir ia mengikuti wanita itu seperti sapi digiring ke penjagalan dan seperti orang tahanan yang dibawa untuk menerima hukuman yang disediakan bagi orang bodoh. Ya, inilah balik lagi kita diingatkan di sini, ketika kita sudah terjerat, kita sudah
terperangkap, kita sudah tidak bisa mengelak lagi. Apapun kemauan si orangnya tadi, kita harus mengikut. Karena kan kita sudah, istilahnya kunci kita sudah dipegang sama dia. Sehingga kita tidak bisa berlari lagi dari dia. Udah ngikut aja lah, apa kata dia, ngikut. Ini berbahaya sekali. Ini perlu kita waspada selalu. Begitu juga dengan kita di usaha, ketika kita sudah melangkah ke tempat yang lain, kita betul-betul harus hati-hati. Karena kan ketika kita satu kali tergelincir, nanti untuk mengulang lagi kita akan sulit untuk meluruskan langkah kita untuk membenahi yang sudah kita rintis. Karena kan saya sendiri juga punya pengalaman seperti itu. Begitu baru di tengah perjalanan, kita tergoda dengan yang lain, yang satunya kita coba kita kasihkan ke orang yang kita anggap kita percaya, ternyata dianya tidak amanah, sehingga tidak dapat dua-duanya. Sebentar lagi anak panah akan menembus hatinya, seperti burung yang terbang menuju jerat. Demikianlah pemuda itu tidak menyadari bahwa nyawanya terancam. Nah, sebab itu anak-anak, dengarlah aku, perhatikanlah nasihat-nasihat. Jangan biarkan wanita seperti itu memikat hatimu. Jangan pergi mencari dia, sebab ia sudah menghancurkan kehidupan banyak laki-laki. Tidak terhitung banyaknya yang binasa karena dia. Pergi ke rumahnya berarti mengambil jalan pendek ke arah kematian. Inilah cerita dari buku ini. Kita harus betul-betul hati-hati, peringatkan, jangan sampai kita salah jalan, jangan sampai kita mudah tergoda dengan bujuk rayu dari usaha-usaha yang lain yang memang kalau kita sendiri belum begitu paham. Lain halnya kalau kita sudah ada ya tuntunan, sudah ada yang memberikan kita fatwa-fatwa, itu baru kita bisa kita analisa dan bisa kita ikutin. Jadi demikianlah sedikit uraian dari saya tentang bacaan buku bijak sore hari ini. Kalau ada salah, itu kebodohan dari saya sendiri. Saya sendiri juga memang masih hijau dalam hal ini ya. Kemudian kalau ada benarnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya balikan lagi kepada Bapak Nandang untuk sebagai moderator di sini. Mau sekalian doa dulu, Pak? Iya, boleh, Pak. Ya, siap. Ya, baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sama-sama merenung sebentar, merundukkan hati kita, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saudara-saudara, teman-teman, ibu-ibu yang lain keyakinan dari saya, ya kita harus menyesuaikan saja. Saya akan memimpin doa sesuai dengan keyakinan saya, yaitu Islam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi mazida, ya Rabbana lakam syukru kama min jalil kuram azimi sultanin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di hadapanmu kami pada sore hari ini, Sabang sampai Merauke, kita berkumpul untuk memunajat kepadamu, untuk memohon ampun kepadamu ya Rabb. Kami tidak berbuat apa-apa, kami tidak punya kemampuan apa-apa di hadapanmu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon pertolongan dan petunjuk darimu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, khususnya para owner di PT KLPI ya Allah, khususnya kepada para leader-leader kami ya Allah, yang telah berjuang lebih dahulu, yang mengeluarkan tenaga dan pikirannya untuk kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dia ya Allah. Tunjukilah kepada mereka jalan yang lurus sesuai dengan yang kau inginkan ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah jalan kami, mudahkanlah kami mencari ilmu dalam mendalami dan memahami
tentang rencana dan yang ada di dalam PT KLP ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah. Baik dalam cara menyampaikan, menerima ilmu yang kami pelajari, ataupun menyampaikannya kepada saudara-saudara kami yang belum paham tentang rencana KLP ini. Ya Rahman, ya Rahim. Dengan engkau, kami berserah diri kepadamu ya Roh. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, yang telah lama ataupun yang baru. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah negara kami ini negara yang baldatun tawwabun warbun ghafur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah PT KLP ini sebagai pelengkap, sebagai petunjuk, sebagai sarana bagi saudara-saudara kami untuk mendekatkan diri kepadamu ya Roh, untuk mendapatkan keriduan darimu ya Allah. Maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat innaka hamidum majid. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakuna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna tal abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Hotamal Azmi telah menutup dengan doa dan penyampaian buku bijak ya di hari yang ke-7 tanggal 7 November 2024. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, apa yang dipaparkan oleh Pak Hotamal Azmi, beliau adalah Ketua HK dari di Kota Tangerang, tadi menyoroti masalah konsisten ya. Jadi keburukan tidak konsisten dengan janjinya. Di mana di sana kalau saya menilai bahwa ada sebuah gambaran, yaitu dengan rayuan-rayuan. Ya, rayuan seorang wanita kepada seorang pemuda. Nah, yang di sini mungkin dikaitkan dengan bisnis kita juga, apabila senantiasa rayuan itu selalu menggambarkan yang indah-indah. Ya, sebagaimana kalau saya bacakan kembali, ini karena masih ada waktu ya. Tadi ketika wanita itu menggoda seorang pemuda, dia merangkul pemuda itu dan menciumnya tanpa malu-malu, berkatalah ia, gitu kan? Hari ini aku harus membayar kaulku dan untuk itu aku sudah mempersembahkan kurban. Itu sebabnya aku keluar untuk mencari engkau supaya engkau makan di rumahku. Sekarang aku menemukan engkau. Tempat tidurku telah kututupi dengan spray beraneka warna dari Mesir dan sudah kuharumkan dengan wangi-wangi cendana dan kayu manis. Sekarang mari kita bersungguh-sungguhan dan menikmati asmara sepanjang malam. Suamiku tidak ada di rumah. Ia sedang mengadakan perjalanan jauh. Ia membawa banyak uang dan tak pulang dalam 2 minggu. Nah itu ya. Jadi gambaran seorang wanita penggoda kepada seorang pemuda itu begitu indah. Begitu indah. Yang kata Pak Hotamal Azmi di sana, bahwa kalau kita tidak konsisten, maka ada akibat dari keburukan yang tidak konsisten, yaitu dengan janjinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui buku bijak ini yang digambarkan dari ilustrasi seorang penggoda, yaitu wanita terhadap pemuda, merayu pemuda itu dengan bujuk-bujukannya yang memikat sehingga tergodalah ia. Nah itu ya. Mungkin bisa diambil hikmah oleh kita sekalian dan kita bisa terapkan dalam kegiatan kehidupan kita dan juga di dalam bisnis kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi tentunya tidak akan sia-sia ketika kita mau belajar dan semuanya itu adalah kita asah terus dan kita asah supaya kita akan semakin tajam di dalam berbuat bijak dalam hal segala sesuatu hal seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Hotamal Azmi ya atas paparannya yang luar biasa, walaupun ditembak Pak ya pada hari ini.
Oleh karena itu boleh Bapak Ibu untuk yang lainnya kalau ada yang menambahkan dipersilahkan. Terutama ini kaum bapak ya, kaum bapak pasti kalau mendengar ada per ilustrasi perumpamaan godaan-godaan wanita itu harus menjadi tameng buat kita ya Bapak-bapak. Mangga silakan, ada siapa? Di sini ada Pak Haji Sohib, Pak Momon, ada siapa lagi laki-laki? Pak Haji mau menambahkan dulu Pak Haji. Mana? Ya, Ya boleh, mangga Pak Haji. ya. Terima kasih, Pak Nandang dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada hari ini baca buku bijak oleh Pak Otman Ajmi ya. Terima kasih Pak. Bacaan buku bijak pada sore hari ini. Pagi juga kita sudah mengikuti. Alhamdulillah itu penjelasan. Kalau mendapat saya di tanggal 7 ini ya, dalam buku bijak yang sebanyak 20 alinea ya, yang 20 alinea, yaitu di dalamnya banyak sekali peringatan-peringatan, terutama banyak sekali ibu-ibu nih ya, diingatkan ya, bukan hanya bapak-bapak aja. Dengan adanya ibu, ada bapak-bapak ya. Tidak ada bapak kalau tidak ada ibu. Kalau sebab itu di sini berjalan seirama bapak dan ibu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi yang tadi oleh Bapak Aceh ya, dalam buku bijak saya ingin menambahkan di nomor alinea 9 ya. Nomor alinea 9 yang bunyi begini. Wanita itu wanita yang tidak betah tinggal di rumah. Sebentar-sebentar ia berada di tepi jalan, muliaan di lapangan atau berdiri menunggu di persimpangan. Tingkah lakunya berani dan tidak kenal malu. Kulihat ia keluar dan berpakaian seperti pelacur dan menemui pemuda itu dengan rencana yang licik. Saya ambil kesimpulan di dalam nomor 9 alinea ini adalah cerita tentang seorang pemuda yang ganteng, Pak, ya. Seorang pemuda yang ganteng, Alkisah, yaitu yang telah ada di zaman 15 abad yang lalu, ya, yaitu di zaman Rasulullah. Ada seorang nabi yang ganteng, ya, namanya Nabi Yusuf. Nah, itu cerita seorang Nabi Yusuf, ya, yaitu seorang pemuda yang ganteng, ya. Nabi Yusuf yaitu dijual, ya, di dalam kehidupan rumah tangga, yaitu dijual oleh saudaranya, ya, sehingga dia setelah dijual oleh pembesar Raja Mesir, ya, dijual oleh Raja Mesir, sehingga saudara-saudaranya ya memang tidak setuju di dalam keluarga gitu Nabi Yusuf. Nah, singkat cerita punya cerita bahwa pemuda yang gagah dan tampan ia dan menarik hati, ya, menarik hati yang namanya seorang wanita yang namanya Julaiha. Ya, ini kegantengan Yusuf yaitu terpikat Julaiha dengan Nabi Yusuf, ya, kegantengan tersebut. Sehingga memang Julaiha itu adalah seorang ibu angkat dari Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf, ya, karena Nabi Yusuf diangkat oleh seorang pembesar Mesir, yaitu yang istrinya Julaiha, ya, yang namanya Julaiha, ya, yang suaminya atau Raja Mesir, ya, pada waktu itu yang namanya suami dari Julaiha yaitu namanya Kidpir Al-Aziz. Dia seorang menteri di Mesir yang namanya kebagian menteri daripada kerajaan Mesir pada waktu itu, menteri keuangan, ya. Seorang Julaiha, istri daripada pembesar Nabi, seorang pembesar dari kerajaan Mesir tersebut, yaitu memelihara Nabi Yusuf, ya, memelihara Nabi Yusuf. Nah, ceritanya
suatu hari Nabi Yusuf dirayu oleh Julaiha. Padahal Julaiha ibunya ya. Karena Nabi Yusuf ganteng. Nah, ibunya bukan ibu benar, bukan ibu yang melahirkan, ibu angkat ya. Pintu rumah ditutupnya oleh Julaiha. Yusuf berpaling ya daripadanya, maka ditariklah baju Yusuf. Ini cerita daripada seorang pemuda yang ganteng. Yusuf itu sekuat tenaga melepaskan daripada tarikan ya. Yusuf akhirnya lepas ya, dan melarikan diri dari Julaiha hingga mengejar sampai pintu rumah. Datanglah suaminya, maka terberangkatlah ya melihat yang demikian tingkah laku suaminya terhadap Yusuf. Julaiha cemas, takut ya. Dia tahu akan dirinya itu, berkata, lihatlah anak ini mau pada saya, kata Julaiha. Nah, ini cerita Nabi Yusuf ya. Lihat pada saya. Padahal itu yang dikatakan tidak benar ya. Ibunya mau pada saya, kata Nabi Yusuf ya. Salah itu ya. Kata Nabi Yusuf salah. Padahal ibu yang mau, bukan Nabi Yusuf ya. Di akhir kemudian ibunya dan bapaknya, karena saya anggap bahwa ini adalah orang tua ya, yang orangnya sendiri ya, orang tuanya sendiri. Kalau Nabi Yusuf memang dipelihara oleh Julaiha ya, karena saling menuduh ya, maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu ada seorang bayi ya, keluarga Julaiha di Mesir ya, pada waktu itu masih dalam keadaan diayunan ya. Kalau di orang kampung itu bayi dulu diayun ya, sehingga bayi itu masih dalam ayunan berbicara, lihatlah ya, siapa bajunya yang robek ya. Itu seorang bayi berkata ya, siapa bajunya yang robek. Oleh sebab itu kita apabila koyahnya itu di belakang ya, atau bajunya yang sobek di belakang, itu tandanya adalah Julaiha yang salah. Jika koyah bajunya di depan, baju Yusuf, Nabi Yusuf itu adalah Yusuf yang salah. Ternyata bajunya yang sobek adalah di belakang. Yusuf itu adalah sebelah belakang baju yang sobek. Ya, malah menyatakan bahwa ya, nyatalah bahwa Julaiha yang salah. Itu cerita kalau orang yang ganteng, Pak. Ya, kalau orang yang ganteng ceritanya seperti itu. Didemenin orang, banyak didemenin orang. Bahkan ibunya sendiri ya tergoda oleh anaknya karena anaknya yang cakep, yang ganteng. Ya, dalam hal ini juga dijelaskan ya. Jadi seorang wanita, para wanita ya, bersedekahlah ya, dan perbanyaklah istighfar ya, minta ampun kepada Allah sebab Allah melihat kalian ya. Oleh sebab itu cerita daripada orang yang ganteng, wanita yang tertarik dengan Nabi Yusuf, ketahuanlah bahwa yang salah adalah bukan Nabi Yusuf, yang salah adalah Julaiha. Karena baju Yusuf lah yang robek. Itu di nomor 9, alinea 9, itu menurut pendapat saya sampaikan tentang cerita pemuda yang ganteng, kisah yaitu Nabi Yusuf yang dicintai, yang didemeni, kalau orang bahasa Bekasi gitu ya, didemeni atau dicintai, disukai oleh anaknya, Nabi Yusuf yang disukai oleh ibu angkatnya yang bernama Julaiha. Jadi oleh sebab itu ibu ya, wanita nih ya, yang nama ibu pasti wanita. Di sini ceritanya wanita-wanita yang tidak betah tinggal di rumah ya. Di cerita ini tadi udah saya bacakan. Nah, itu cerita, mohon maaf ya Pak Admi ya, saya menambahkan cerita tentang Nabi Yusuf. Kemudian itu cerita tentang wanita yang seorang pemuda yang ganteng. Kemudian saya lagi menambahkan di alinea nomor 19. Ya. Nomor 19 ini adalah
jangan biarkan wanita seperti itu. Ini banyak wanita nih Pak ceritanya hari ini nih. Ya, seperti itu memikat hatimu. Jangan pergi mencari dia sebab dia sudah menghancurkan kehidupan banyak laki-laki. Tidak terhitung banyaknya yang binasa karena dia. Dan oleh sebab itu pada yang nomor 19 ayat 19 ini adalah wanita yang berzina, ya. Di dalam Islam jelaskan di dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, ya. Jadi janganlah kamu dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, ya, dan buruk. Nah, di dalam Islam, di dalam bunyi buku bijak di nomor 19 ini adalah tentang zina. Saya ambil kesimpulan, ya. Ada dan zina ini yaitu hubungan badan seorang laki-laki dan perempuan, ya. Ini tanpa melalui pernikahan, ya. Jadi seorang wanita dan laki-laki ada hubungan dan melakukan hubungan badan, itu namanya di dalam Islam berzina, ya. Zina adalah dosa yang paling besar, ya. Dampak banyak, ya. Dampaknya banyak sekali. Ketidakjelasan di dalam garis keturunan. Tidak jelas, ya. Terputus, ya, hubungan darah. Ini akibat dari para orang zina. Dan juga hubungan rumah tangga. Dan besar banyak menambah atau banyak penyakit-penyakit kelamin laki-laki atau virus, serta rumahnya yaitu tantangan yang sosial. Ini nomor 19 saya ceritakan tentang wanita atau laki-laki atau bapak dan ibu yang berzina. Zina itu terbagi, ya, kepada dua bagian. Ada zina yang muhson namanya, ada zina ghairu muhson, ya. Kemudian bagi yang belum menikah, ya, bagi yang belum menikah itu hukumannya dicambuk, ya, ya. Bagi yang belum menikah hukumannya dicambuk, ya. Diasingkan 1 tahun dalam hukum Islam, ya Pak, ya. Jadi orang yang berzina itu bagi yang belum nikah itu dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun, ya. Kemudian zina yang sudah orang yang sudah berumah tangga, bahkan sudah punya suami atau bapak-bapak yang sudah punya istri, itu zinanya yang sudah menikah itu dicambuk atau diranjam 100 kali, bahkan sampai meninggal atau dibuat mati kalau orang berzina yang sudah punya istri atau sudah punya suami bagi ibu-ibu. Karena itu zina adalah dosa yang paling besar. Maka semuanya manusia kita harus menghindari dalam perbuatan zina. Di dalam hukumannya berat bagi yang sudah punya suami, lebih berat daripada zina yang orang yang belum menikah. Bapak Ibu sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, sekian dulu, mohon maaf Pak Admi, ya. Saya menambahkan jangan buku bijak dan mohon maaf Pak Dadang, itu yang saya tambahkan. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji yang telah menambahkan, memberikan paparan wawasan untuk kita semua, ya. Begitu dahsyatnya dosa, ya, yang akan kita pikul ketika kita melakukan perbuatan yang buruk, ya, terutama yaitu dengan adanya yang namanya
Jinah ya. Jinah itu mendekati saja kan kata Pak Haji itu dilarang ya, wala taqrabu jinah. Jadi jauh-jauhilah perzinahan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Haji ya dengan uraian yang luar biasa, panjang dan menambahkan untuk Pak Hotamar Azmi. Jadi betul ya apa yang tadi dipaparkan oleh Bapak dilengkapi oleh Pak Haji Sohib. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya pertemuan di sore hari ini kita harus akhiri karena waktu juga sudah tidak mencukupi untuk kita bersama-sama lagi. Namun alhamdulillah terima kasih kepada semuanya, para bapak, para ibu, para kani, ketua HK, calon ketua HK dan mitra-mitra semuanya yang hadir di Jumu HK di sore hari ini. Tadi di dalam chat mungkin saya belum sempat disampaikan, tetapi saya membaca bahwa ada beberapa yang mohon izin, kemudian ada juga yang sakit ya. Kita doakan bersama semoga cepat sembuh ya untuk ibunda yang sakit, yaitu dari Pak siapa tadi. Seperti itu kita doakan bersama ya. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, marilah kita akhiri bersama-sama pertemuan ini. Sekali lagi, semoga kita mendapatkan berkah dari apa yang kita laksanakan di sore hari ini. Kita diberikan ilmu bermanfaat untuk dunia dan akhirat tentunya, dan juga diberikan rezeki yang luas, yang barokah, melimpah, serta bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirnya saya Nandang yang bertugas, mohon maaf apabila ada kehilapan dan kealpaan. Insya Allah kita sampai jumpa di Jum HK besok sore, dan nanti malam jangan lupa ya Bapak Ibu, kami undang juga untuk hadir di presentasi Jum Nasional ya. Insya Allah nanti akan ketemu lagi dengan Bu Naini dan juga saya untuk mengisi di Jum HK. Silakan Bapak Ibu para ketua HK ajak para anak-anaknya dan juga para calon member untuk kita bersama-sama belajar di sana. Akhirnya demikian, marilah kita bersama-sama kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalam, bilang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lima pilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lima pilar. Salam lima pilar. Terima kasih Pak Nandang. Sama. Terima kasih. Untuk yang di Bandung besok bisa ditunggu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Nandang. Ya, terima kasih Pak Miski. Terima kasih Pak Nandang. Salam lima pilar. Salam dari Indonesia Jayapura. Oke, Bu Momli. Mudah-mudahan Bandung bukan lautan api, Pak Nandang, diganti dengan lautan air. Lautan air, Pak. Ya. Lautan uang. Mudah. Ini saya kasih ke siapa ya? Ke Momli, ke Pak Mansur? Pak Mansur. Saya, Osman boleh. Ke Pak Mansur, siap. Nggak kebagian promo, Pak. Nggak kebagian, kenapa? Ya, ini Kenapa, baru masuk nih. Dapat 5, nggak Dapat masuk 5 promo. orang tapi nggak masuk promo. Kenapa Kok lewat bisa? Iya, kan hari Kok bisa? ini. Baru hari ini orangnya, Pak. Oh, iya, iya, iya. Ya mudah-mudahan tapi lancar, Bu. Ya. Amin. Ini baru Oke, keluar. saya pindahkan ke Pak Mansur ya. Terima Izin kasih. keluar ya Pak Nandang, mau Ya, berada Mangga, beres-beres, mau terima beli, kasih. izin mau beli. Ya. Nanti Saya juga izin keluar ya untuk Ya, memasuki sholat maghrib ya. ya maghrib dulu. Nuhun Pak Mansur. Pak Mansur. Mangga. Terima kasih. Terima Izin kasih. ya. Saya juga baru pulang ini Pak. Pak Nandang atur nuhun. Nuhun Pak Weti. Ya. Assalamualaikum.